Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel. Dan semoga sahabat santri dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari upaya-upaya kaum musyrikin sahabat ya, kaum kafirun ya, yang berupaya untuk memurtadkan kita dari agama tauhid, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat santri. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat santri, kami mengucapkan banyak terima kasih sahabat ya, karena dengan dukungan subscribe, like, dan share, komen sahabat santri semuanya, channel ini bisa berkembang begitu sahabat. Dan kami sangat berharap sahabat santri ya untuk lebih gencar men-share konten-konten dakwah seperti ini sahabat ya ke media sosial sahabat begitu, agar apa? Agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendengar dakwah seperti kita ini sahabat santri. Dan supaya juga umat muslim begitu sahabatnya yang lemah iman bisa terkuatkan imannya dengan melihat atau mendengarkan konten yang kita buat ini sahabat santri ya. Dan juga untuk umat Kristen sahabatnya, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui konten-konten dakwah begitu sahabat, tidak hanya di LQ dan Santri Menjawab Channel, tapi di konten-konten yang lain juga begitu sahabat santri ya, yang bagi mereka maksud kami ya mau belajar begitu, bagi mereka yang mau belajar begitu sahabat ya. Tetapi kalau memang mereka bebal hati ya, itu susah untuk mendapatkan hidayah begitu dari Allah Subhanahu wa taala sahabat ya. Baiklah sahabat santri, dalam konten video kali ini kita akan mengkonter ya tuduhan umat Kristen begitu, jikalau umat Islam begitu ya menghujat Yesus Kristus begitu sebagai sesembahan mereka begitu sahabat ya. Dan ini sahabat berdasarkan tuduhan mereka, tetapi mereka tidak bisa membuktikan begitu sahabat ya contoh hujatan kepada Yesus begitu. Sebab apa sahabat santri? Sebab bagi umat Islam sahabat ya, tidak akan lengkap imannya begitu sahabat kalau tidak mengimani Yesus Kristus sebagai Nabi dan Rasulullah begitu sahabat santri. Jadi kalau umat Islam sahabat santri ya itu menghujat Nabi dan Rasul Allah, yaitu Yesus Kristus begitu sahabat, jadi kita sudah gugur iman kita, bagian dari iman kita begitu sahabat santri ya. Kenapa begitu sahabat ya? Untuk mengimani agama Allah yaitu agama Islam, kita wajib mengimani para nabi dan para rasul sahabat sebagai utusan Allah begitu sahabat santri. Dan yang menarik di sini sahabat santri ya, justru umat Islam lah yang memuliakan Yesus Kristus begitu sahabat daripada umat Kristen begitu ya. Sebab itu sudah tertuang di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu seperti dalam hadis sahih Rasulullah Muhammad SAW yang pernah berkata kepada anaknya Fatimah, yaitu janganlah engkau tidur sebelum mengerjakan 4 hal. Pertama, menghatamkan Al-Quran. Kedua, menjadikan para nabi sebagai pemberi syafaat bagimu, yang bermakna syafaat di sini sahabatnya yaitu penolong. Ketiga, meminta ridho dari semua kaum muslimin. Keempat, melaksanakan haji dan umroh. Mendengar hal tersebut, Fatimah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin aku melakukan itu semua sebelum tidur? Secara tersenyum Rasulullah Muhammad SAW menjawab, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, karena sama halnya dengan menghatamkan Al-Quran. Kemudian bacakan sholawat untukku agar mendapat syafaat dariku dan para nabi sebelumku. Lalu untuk mendapatkan rasa ridho dari kaum mukmin, maka hendaklah membaca istighfar bagi dirimu, orang tuamu, dan seluruh kaum muslim. Yang dimaksud istighfar ini adalah memohonkan ampun untuk para saudara kita, yaitu muslimin begitu sahabat ya, dan orang tua dan seluruh kaum muslimin begitu. Sedangkan untuk menunaikan ibadah haji, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh sahabat santri ya. Dan ini menarik sekali sahabat santri. Dan di sini Rasulullah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada beliau dan kemudian kepada para nabi sebelumnya begitu sahabat ya. Dan inilah sahabat kita bersolawat, dan ini adalah sebuah perintah ya dari Rasulullah, bersolawat kepada para nabi sebelumnya untuk mendapatkan syafaat begitu sahabat ya. Dan artinya di sini kita memuliakan para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, dari Nabi Adam hingga kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad begitu sahabat. Dan termasuk pula yang kita sholawati adalah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam begitu sahabat santri ya.
Dan kita memuliakan beliau, kita adalah memberikan syafaat, kita memberikan sholawat maksud saya kepada Yesus begitu sahabat, sebagai penghormatan begitu ya, sebagai nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita untuk bersolawat kepada para nabi dan rasul begitu sahabat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan mana nabi di sini tidak hanya Nabi Muhammad begitu sahabat, kepada nabi dan para nabi semuanya dan para rasul semuanya begitu sahabat santri. Makanya di sini disebutkan sholawatnya ialah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alal anbiya'i wal mursalin, dan seluruh para nabi dan rasul begitu sahabat santri. Dan inilah umat muslim sahabat ya, kita semuanya bersalawat kepada seluruh nabi begitu, termasuk kita bersalawat kepada Yesus begitu. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh umat Kristen sahabat, yang notabene mereka menyembah begitu ya, dan itu memang tidak diajarkan oleh Yesus sendiri. Itu Kristen bukan ajaran Yesus begitu sahabat ya. Kristen Kristen adalah ajaran daripada Paulus begitu sahabat, yang hidup setelah matinya Yesus begitu sahabat santri ya. Dan sedangkan Nabi Yesus Kristus, maksud saya di sini sahabat ya, beliau ini memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah, menyembah kepada Allah saja begitu, Tuhan semesta alam sahabat santri ya. Yaitu sama, kita bertauhid kepada Allah begitu sahabat ya. Dulu memang bukan namanya Islam sahabat santri, zaman dari Nabi Adam hingga Yesus ya, itu bukan lagi namanya Islam, bukan, tapi dikenal agama tauhid, yaitu esa begitu, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala begitu sahabat ya. Jadi sangat jelas sahabat santri ya, kita umat Islam sangat memuliakan Yesus Kristus begitu sebagai nabi dan rasulullah begitu sahabat ya, sehingga kita bersolat kepada beliau begitu sahabat. Dan siapa sih yang sebenarnya menistakan Yesus Kristus begitu sahabat ya, yang melecehkan Yesus Kristus begitu? Ialah tidak lain tidak bukan sahabat ya, adalah umat Kristen sendiri sahabat santri. Kemudian apa dasar kami menyatakan hal pernyataan seperti itu sahabat ya? Mudah saja sahabat santri ya, mudah saja, yaitu salah satunya adalah yang pertama, mereka menganggap Yesus adalah Tuhan dan mereka menyembahnya begitu sahabat santri. Dan mungkin menurut mereka itu adalah sesuatu yang mulia, tetapi bagi Yesus itu tidak akan mulia begitu sahabat, karena sudah ada di dalam surat yang tertuang di dalam Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23 sahabat ya, yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Begitu sahabat ya. Jadi seseorang yang telah kata Yesus ini, seseorang yang telah membuat kejahatan ialah iblis sahabat santri, dan itu sudah dibuktikan di dalam video-video atau konten-konten kami sebelumnya sahabat ya. Sahabat bisa merefer dari sana. Dan ini adalah ayat sahabat santri, ayat Alkitab yang menurut Yesus, jikalau Yesus disembah begitu sahabat ya, itu sama halnya menistakan Yesus begitu sahabat santri. Yang kedua adalah sahabat, ini sangat jelas sekali sahabat ya, yaitu patung Yesus yang tersalib sahabat, yang ada di setiap gereja begitu sahabat santri. Bayangkan mereka memamerkan Yesus tersalib begitu sahabat ya, yang tidak memakai baju begitu dan tidak menutup aurat, hanya kelaminnya saja yang ditutupi begitu sahabat santri ya. Justru hal ini sangat melecehkan sahabat santri ya. Sangat melecehkan siapa? Nabi dan Rasulullah Yesus Kristus atau Isa alaihissalam begitu sahabat santri. Tetapi bagi mereka merasa hal seperti itu memuliakan Yesus Kristus sahabat santri. Mana ada hal seperti itu memuliakan? Ya jelas tidak ada sahabat ya. Karena kenapa sahabat? Saya ambil contoh begini ya. Jikalau kedua orang tua kita, yaitu bapak atau ibu kita begitu sahabat ya, itu disalib begitu contohnya, kemudian disalib itu tidak memakai baju, hanya yang ditutupi hanyalah kelaminnya saja begitu ya. Kemudian untuk mengingat dia atau untuk memuliakan dia, kita membuat patungnya begitu, patung daripada ibu kita contoh begitu ya.
yang telanjang begitu, atau bapak kita yang telanjang begitu. Bagaimana itu perasaannya? Kemudian dipamerkan ya, kemudian dipamerkan di mana, di banyak tempat begitu. Elok tidak? Menistakan tidak begitu ya? Menistakanlah. Dan anehnya lagi sahabat santri, hal terbodoh daripada umat Kristen sahabat ya, mereka mengklaim bahwa kitalah yang menistakan Yesus Kristus begitu sahabat, karena kita memberikan argumen kebenaran begitu. Kebenaran seperti apa? Ya Yesus memang tidak pakai baju, ya porno begitu sahabat santri ya. Dia memamerkan ya Yesus Kristus di dalam gereja, itu porno begitu sahabat santri. Bagaimana itu? Sebenarnya bukan kitalah yang menistakan, tapi mereka yang membuat Yesus dinistakan begitu, dan mereka membuat Yesus seperti itu. Kenapa harus ada patung begitu ya? Dan kenapa harus ada Yesus Kristus yang tersalib dan tidak memakai baju itu dibuat di sana begitu sahabat santri? Dan anehnya lagi, mereka membuat miniatur gambar begitu sahabat ya. Ya kalau elok bagus lah, tetapi ini masalahnya ada satu gambar yang keteknya itu masih belum dicukur begitu sahabat. Belum dicukur, jadi hanya disalib begitu. Menghina nggak itu? Siapa yang membuat menghina seperti itu? Yang mereka sendiri begitu. Dan posisi kami sebagai umat muslim sahabat ya, perlu diingat adalah membela Nabi Isa alaihissalam, membela Yesus Kristus begitu sahabat. Dengan membela apa? Dia tidak pernah disalib dan tidak boleh dipatungkan begitu. Atau menurut iman mereka begitu sahabat ya, menurut iman mereka adalah dengan disalibnya Yesus Kristus menebus dosa kita begitu. Bolehlah kalau itu memang kepercayaan mereka, akan tetapi janganlah dibuat seperti itu begitu sahabat. Janganlah dibuat gambarnya Yesus begitu, janganlah dibuat namanya patungnya Yesus, sehingga ya kita mengeluarkan argumen kebenaran. Kebenaran apa? Kenyataannya mereka membuat Yesus tersalib dan tidak memakai baju, dan kemudian hanya kelaminnya saja yang ditutupi. Apa itu tidak porno sahabat santri? Itu porno lah sahabat santri ya. Kenapa? Karena itu sudah tidak menutupi aurat. Kita mengetahui aurat laki-laki itu seperti apa begitu ya sahabat ya. Dan mereka ini bagaimana begitu? Katanya memuliakan begitu sahabat ya, katanya memuliakan, tetapi mereka membuat Yesus Kristus dinistakan oleh mereka sendiri begitu, dan mereka tidak menyadari itu sahabat santri. Itu kan aneh begitu ya. Lantas yang menistakan Yesus Kristus itu siapa begitu sahabat ya? Umat Islam atau umat Kristen sahabat? Jelas umat Kristen lah. Mana ada kita umat Islam menistakan Yesus begitu, padahal Rasulullah Muhammad sahabat ya, padahal Rasulullah Muhammad SAW sahabat itu memerintahkan kita ya untuk berdoa kepada Allah, untuk bersolawat kepada seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad. Solawatnya itu ada tadi saya sebutkan sahabat santri ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Jadi tidak ada kita umat Islam itu menistakan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam begitu sahabat ya. Tidak ada. Justru gugurlah iman kita sahabat kalau kita menistakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu sahabat ya. Tetapi bagi mereka sahabat santri, mereka ini memang bodohnya minta ampun ini. Tidak mau terbuka, akal sehat mereka ini sudah konslet begitu ya. Mungkin mereka pintar dalam segi pengetahuan begitu sahabat ya, tetapi sahabat santri mereka bodoh dalam segi keimanan begitu sahabat ya. Dalam segi keimanan seperti apa mereka bodoh begitu sahabat ya? Yaitu mereka menistakan Yesus sendiri. Mereka membuat patung Yesus yang disalib itu, dan Yesus tidak memakai baju dan hanya menutupi aurat kemaluannya saja, kelaminnya saja begitu. Kemudian pada saat kita berargumen kebenaran yang mereka buat begitu sahabat, untuk membela Nabi Isa alaihissalam begitu, bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak pernah disalib begitu sahabat ya, lantas mereka menuduh umat Islam menistakan Yesus, padahal mereka sendirilah yang menistakan Yesus. Ini gimana logikanya mereka ini begitu sahabat ya? Kenapa ini terbalik begitu? Ya inilah sahabat santri ya, hal terbodoh sahabat ya yang dilakukan oleh umat Kristen begitu sahabat. Mereka menyembah manusia dan menganggap manusia itu adalah Tuhan sahabat. Karena ada satu ayat yang jelas-jelas mereka yakini seperti ini sahabat ya. Ayatnya itu ada di Yohanes pasal 10 ayat 30 sahabat ya. Aku dan Bapa adalah satu.
Kemudian di ayat 34 sahabat santri ya, di situ ada dikatakan, tidaklah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kemudian apa perbedaannya perkataan antara Syekh Siti Jenar dengan Yesus ini sahabat ya? Tidak ada bedanya sahabat. Syekh Siti Jenar mengatakan aku adalah Allah, begitu sahabat santri ya. Lantas perkataan kedua manusia ini sahabat ya, benar atau tidak mereka mengatakan seperti itu, begitu sahabat ya. Jadi sahabat santri perlu diketahui, jikalau kita mempelajari agama Islam sahabat ya, setelah tauhid begitu, kita sudah matang di dalam ilmu tauhid, marilah kita belajar untuk belajar ilmu tasawuf, begitu sahabat santri. Kenapa? Di dalam ilmu tasawuf di situ sudah terjelaskan dan diterangkan semua sejelas-jelasnya sahabat ya. Sejelas-jelas apa? Siapakah Allah? Siapakah kita? Dan kemudian sahabat santri ya, kalau kita sudah mempelajari ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, tidak akan mungkin kalian ini bisa berpindah agama sahabat, karena sudah mengetahui hakikat Allah sesungguhnya, begitu sahabat santri ya. Hakikat daripada diri kita sendiri dan hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu sahabat santri. Dan Yesus Kristus ini jelas-jelas sahabat ya, perkataan Yesus ini di dalam Alkitab itu mengatakan tentang ketasawufan kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat santri. Ini bisa diterima, begitu sahabat ya. Makanya kalau sahabat santri belajar ilmu tasawuf, jangan sampai ya, ingat ya, jangan sampai sahabat santri itu mempelajari atau mendapatkan embel-embel belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu laduni atau ilmu kanuragan. Itu tidak ada sahabat santri ya. Ilmu tasawuf adalah ilmu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah secara bertauhid dan bertasawuf kepada Allah, begitu sahabat. Dan di sanalah kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ilmu Allah, karunia Allah, begitu sahabat santri. Jadi sahabat santri sudah sangat jelas sahabat ya, yang menistakan Yesus Kristus itu adalah umat Kristen sendiri sahabat santri. Selain dia ini menyembah atau menjadikan Yesus Kristus sesembahan, yaitu sesembahan yang lain daripada Allah, begitu sahabat ya, dan menjadikan Yesus Kristus ini menjadi Tuhan, begitu sahabat. Dan di samping itu sahabat santri, mereka menjadikan patung-patung ya, patung-patung Yesus ya, apalagi yang disalibnya Yesus itu sahabat ya. Dia menjadikan patung tersalibnya Yesus gitu sahabat, dengan tidak memakai baju sahabat, tidak menutup aurat, hanya kelaminnya saja yang ditutupi sahabat. Sangat jelas itu penistaan terhadap orang mulia sahabat santri ya. Manusia mulia yang kita kagumi dengan ilmu Allah, begitu sahabat ya, dengan kuasa Allah. Allah memberi petunjuk, mempertunjukkan kuasanya melalui Nabi Isa alaihissalam, atau boleh disebut Yesus Kristus, begitu sahabat santri. Dan dinistakan oleh umat Kristen sendiri sahabat ya, dengan embel-embel memuliakan Yesus, padahal itu tidak sama sekali sahabat santri. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu sahabat ya untuk respon daripada tuduhan umat Kristen bahwa umat Islam menistakan Yesus Kristus, begitu sahabat ya. Jadi sahabat santri, dengan adanya konten seperti ini sahabat ya, saya mengharap bisa menambah wawasan dan keilmuan sahabat santri semuanya, baik sahabat santri dari Islam maupun dari Kristen ya. Saya harap ini menjadi ilmu tambahan dan wawasan bagi Anda semuanya sahabat. Dan sahabat santri, selalu saya ingatkan ya untuk men-share video ini ya ke media sosial sahabat, agar apa? Agar seluruh masyarakat Indonesia sahabat bisa mendengarkan dan menonton konten ini sahabat santri, yang insya Allah menambah wawasan dan pengetahuan dan keilmuan sahabat ya. Serta juga semoga konten ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat. Dan bagi umat Kristen, semoga cepat-cepat sadar dan tobat sahabat ya. Kemudian belajarlah Alkitab Anda, begitu ya. Kemudian jadikanlah Al-Quran perbandingan, begitu sahabat santri ya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada Anda bagi yang belajar mencari kebenaran, begitu ya. Dan ingat sahabat santri ya, kita di sini tidak mengajak umat Kristen untuk masuk ke dalam Islam, begitu, tidak sama sekali. Tetapi kita memberi peringatan kepada Anda, begitu ya. Kita mengingatkan Anda tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah. Kembalilah kepada tauhid, begitu ya. Kita tidak mengajak sama sekali, tetapi kita memperingatkan Anda, begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.